Contohnya adalah GBP, Euro, Australian Dollar, USD Japanese Yen, dan USD Swiss franc. Apa itu cryptocurrency? Ya, jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Nah, tentu ini sangat berbeda dengan forex. Kalau kita bicara tentang volatilitas dan risiko, yang termasuk paling tinggi itu adalah cryptocurrency. Jadi cryptocurrency adalah yang memiliki risiko dan volatilitas yang tinggi. Nah, kalau teman-teman mau atau teman-teman siap trading kripto, artinya teman-teman siap dengan volatilitas yang tinggi. Artinya teman-teman bisa untung dengan waktu yang singkat dengan banyak, tetapi teman-teman juga bisa loss dalam waktu singkat dengan banyak. Itu adalah pasar cryptocurrency. Nah, lalu bagaimana dengan forex? Forex itu berada di tengah, ya, dia berada di tengah. Artinya untuk tingkat risiko dan volatilitasnya itu berada di bawah dari cryptocurrency atau masuk dalam kategori sedang. Nah, lalu yang rendah menurut Andrew itu adalah saham. Jadi untuk pemula, karena volatilitas rendah dan juga pergerakan harganya juga tidak terlalu volatile, cocok sekali apabila teman-teman baru masuk ke dunia investment atau teman-teman baru masuk ke dalam dunia trading. Ya, Andrew sarankan teman-teman trading saja di saham. Dan menurut Andrew juga kalau teman-teman trading di saham itu lebih mudah untuk diprediksi karena menyangkut nilai dari sebuah perusahaan. Beda kalau teman-teman trading forex, Andrew harus jelasin ini adalah tingkat risiko yang sedang, apalagi kalau teman-teman tradingnya itu di kripto. Ya, itu adalah volatilitasnya sangat tinggi sekali dan tidak ada fundamental yang benar-benar bisa jadi acuan, ya. Jadi benar-benar sulit sekali untuk diprediksi, ya. Menurut Andrew, ya, sekali lagi itu menurut Andrew. Kalau Andrew pribadi, Andrew lebih ke arah trading ke saham dan juga trading ke forex. Andrew belum pernah ya transaksi di kripto karena memang ya mungkin kripto adalah barang yang baru menurut Andrew, jadi Andrew sama sekali nggak masuk ke sana, ya, dan volatilitasnya tinggi sekali. Walaupun Andrew banyak sekali lihat influencer muda yang mungkin usianya di bawah Andrew 12 tahun, usianya jauh lebih muda daripada Andrew. Mereka sering sekali membagikan kesuksesan mereka di kripto, ya, kesuksesan mereka membeli koin-koin yang Andrew nggak tahu, profitnya banyak banget, tapi Andrew nggak pernah tergiur dan Andrew nggak pernah FOMO. Ya, jadi Andrew tetap hanya bertransaksi kepada keahlian yang Andrew pahami, yaitu antara pasar forex dengan pasar saham. Sekali lagi itu pendapat pribadi, tapi bukan berarti teman-teman nggak boleh trading kripto. Boleh asal teman-teman paham. Ya, dengan catatan boleh asal teman-teman paham, teman-teman kuasai marketnya, teman-teman mengerti marketnya, ya monggo aja. Tapi kalau nggak paham, ya teman-teman harus paham mana yang teman-teman lebih kuasai, apakah pasar kripto, pasar forex, atau pasar saham, ya mana yang teman-teman kuasai, ya silakan teman-teman melakukan transaksi di sana. Dan ingat, antara ketiga instrumen ini adalah instrumen yang mengandung resiko dan semua jenis investasi memiliki risiko yang berbeda-beda. Tetapi di sini poinnya jelas, ini adalah instrumen yang mengandung risiko. Jadi kalau teman-teman sudah siap untuk melakukan transaksi baik di saham, baik di forex maupun di cryptocurrency, teman-teman harus siap dengan risiko apapun yang akan terjadi di market, teman-teman harus siap. Jadi itu poinnya. Jadi jangan sampai teman-teman trading di saham sekalipun, tapi teman-teman maunya pasti untung. Ya nggak ada. Nggak ada yang bilang bisa pasti untung, nggak ada yang bisa bilang pasti cuan atau pasti kaya, itu nggak ada. Semuanya pasti mengandung risiko. Nah, risiko itu bisa kita perhitungkan dengan cara kita bagaimana kita bisa mempelajari marketnya, bagaimana kita bisa mengetahui karakter marketnya, dan kalau teman-teman semakin sering melakukan transaksi, maka teman-teman akan terbiasa dengan marketnya, otomatis resiko yang teman-teman hadapi juga akan jauh lebih kecil daripada pemula-pemula yang lain. Makanya intinya adalah ketika kita masuk satu bidang, intinya adalah belajar, dan belajar. Tidak ada kata lain selain belajar, dan belajar. Sehingga apabila teman-teman sudah yakin, ya silakan teman-teman mulai untuk melakukan transaksi. Likuiditas dan akses. Nah, dari sisi likuiditas, di sini forex itu memiliki pasar yang paling liquid dengan aksesibilitas yang luas. Yang kedua, kripto adalah pasar yang masih berkembang. Aksesibilitasnya juga meningkat dengan pesat. Ya, kalau yang saham dari sisi likuiditas memang paling bawah. Karena kalau teman-teman mau beli saham, ya pasti ada ibaratnya itu antri, ya. Kalau barangnya nggak ada, ya teman-teman juga nggak bisa beli. Jadi
saham itu lebih, ibaratnya itu lebih apa ya, lebih tidak liquid lah ya dibandingkan dengan forex atau dengan kripto. Kalau teman-teman trading forex itu sangat-sangat liquid, artinya ketika teman-teman melakukan pembelian atau penjualan langsung dia bisa tereksekusi saat ini juga. Kripto pun juga demikian ya, apabila teman-teman mau beli atau jual ya, Endo rasa itu masih dalam kategori instan juga ya, selalu ada pembeli dan penjual yang bisa melakukan transaksi dengan kalian. Sementara kalau di saham tidak, saham dia lebih tidak liquid, dan juga di saham itu ada jam-jam transaksinya ya, ada jam-jam transaksinya di mana kalau misalnya jam market tersebut tutup ya teman-teman tidak bisa melakukan pembelian dan penjualan. Nah, kalau di forex dan kripto kita bisa melakukan pembelian dan penjualan itu anytime. Bahkan kalau untuk di kripto teman-teman bisa trading itu Sabtu Minggu pun marketnya buka. Nah, kalau forex dia Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggu marketnya tutup. Nah, jadi teman-teman ketika marketnya tutup, teman-teman tidak bisa melakukan transaksi, baik itu beli maupun jual. Kalau kripto bisa, ya Sabtu Minggu tetap marketnya buka. Lalu bagaimana dengan regulasi dan keamanan? Nah, kalau forex itu diatur ketat oleh otoritas keuangan nasional, ya contohnya kalau kita sebut aja di Indonesia itu pasar atau yang mengatur broker, yaitu adalah Bapepti. Nah, sementara kalau kripto juga walaupun sudah ada yang diatur ya, tetapi masih banyak regulasi-regulasi yang masih terus berkembang. Belum selengkap forex ya. Untuk pasar kripto ya teman-teman juga mesti pilih-pilih ya, exchanger mana yang memang sudah diakui pemerintah, mana yang sudah dilegalkan, mana yang sudah diawasi gitu ya, teman-teman harus pilih-pilih. Nah, kalau saham ya tentu ini adalah yang paling konvensional, sehingga kalau saham itu terdaftar dan diawasi oleh Bursa Efek. Nah, jadi untuk pasar forex, kripto, dan saham saat ini memang regulasinya sudah ada. Tapi sekali lagi, bagaimanapun kita dalam memilih broker atau dalam memilih partner kita untuk berinvestasi, ya kita harus pilih-pilih mana yang valid, mana yang sudah terdaftar, dan mana yang kita harus hindari, teman-teman ya, supaya kita tidak menjadi korban penipuan atau scamming. Lalu bagaimana untuk strategi investasinya? Teman-teman ya, teman-teman Endo sarankan untuk menjalankan investasi ya, teman-teman Endo sarankan untuk menjalankan investasi dengan cara diversifikasi. Jadi maksudnya diversifikasi adalah merata investasi pada berbagai aset. Ada pepatah mengatakan jangan taruh telur dalam satu keranjang, supaya kalau keranjangnya tumpah, maka teman-teman tidak akan mengalami kerugian semua, tidak akan kehilangan dana semuanya. Contohnya, apabila teman-teman kemarin simpan kripto di Indodax, ya lalu Indodexnya kena hack, dan misalnya ternyata hackernya berhasil mencuri data, berhasil mencuri uang di sana, ya teman-teman akan kehilangan dana semua di sana. Karena kenapa? Ya teman-teman menaruh satu telur dalam satu keranjang. Jadi termasuk juga forex, teman-teman juga jangan hanya trading forex lalu teman-teman semuanya disimpan ke sana. Teman-teman harus bisa melakukan diversifikasi. Misalnya nih ya, contoh ya, misalnya teman-teman punya uang 100 juta ya sudah, misalnya 90 juta teman-teman masukkan ke dalam deposito, 10-nya teman-teman tradingkan di forex, itu masih sangat-sangat boleh ya. Atau 90 juta teman-teman masukkan deposito, lalu teman-teman 10 jutanya tradingkan di cryptocurrency, itu masih boleh. Atau kalau teman-teman orang yang sangat konvensional, misalnya teman-teman 50 juta teman-teman masukkan ke dalam deposito, 50 juta lagi atau 50% lagi teman-teman tradingkan di pasar saham, itu juga masih boleh. Jadi intinya adalah kita lakukan diversifikasi. Nah, kalau kita bicara orang yang konvensional atau orang yang zaman dulu gak ada yang ngajarin investasi, termasuk ya orang tua kita semuanya kalau ngajarin kita untuk nyimpan uang adalah kita harus masukin ke bank, masukin ke bank, sehingga uang kita masukin ke bank. Tapi teman-teman juga harus tahu ya, bank itu bukan tempat investasi. Bank itu adalah tempat untuk menabung. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan antara tabungan dengan investasi. Kalau tabungan itu 1 tambah 1 sama dengan 2, ya 2 sama 2 sama dengan 4. Kalau investasi 1 tambah 1 bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 0. Kalau tabungan dia tidak bisa mengimbangi atau melampaui inflasi. Sementara kalau investasi, ada beberapa investasi, dan kenapa orang harus investasi?
tujuannya adalah untuk mengimbangi inflasi. Dan kalau teman-teman punya pilihan investasi yang bagus, maka return dari investasi tersebut bahkan bisa melampaui yang namanya adalah inflasi. Kalau teman-teman nggak ngerti apa itu inflasi itu adalah penyusutan nilai harga uang terhadap harga barang dan jasa yang sudah pasti terjadi dari tahun ke tahun di negara manapun. Teman-teman harus punya tabungan, setelah teman-teman punya tabungan harus punya investasi, sehingga teman-teman bisa mendapatkan passive income, baik dari saham, baik dari cryptocurrency, baik dari forex, itu semua boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tidak ada yang harus di forex, harus di crypto, harus di saham, enggak. Yang penting teman-teman punya pengetahuan yang baik, teman-teman punya bekal yang bagus, ya teman-teman silakan lakukan. Dan sebagai kesimpulan dan saran, pelajari dengan cermat karakteristik setiap jenis investasi untuk menemukan strategi yang tepat. Selalu pertimbangkan profil risiko kalian, likuiditas dan regulasi yang berlaku. Jadi saran dulu buat teman-teman yang baru masuk ke dunia investasi, mulailah ya untuk transaksi dengan saham saja. Ya, apalagi saham lokal itu sangat-sangat safety sekali. Nah, setelah teman-teman berhasil di saham lokal, teman-teman mau menaikkan risiko profil dari investasi Anda, mau menaikkan risiko Anda, teman-teman bisa masukin ke dalam forex. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil di forex, ya teman-teman sudah berhasil mendapatkan passive income dari forex, entah itu dengan cara trading manual atau dengan cara menggunakan expert advisor, terserah. Nanti hasilnya atau profitnya teman-teman bisa masukkan ke dalam profil risiko yang paling tinggi, yaitu cryptocurrency. Jadi saran itu sekali lagi, mulai dari saham, lanjut ke forex, baru ujungnya teman-teman boleh transaksi di kripto. Jadi itu pendapat Endo pribadi, supaya teman-teman atau adik-adik yang baru mau mulai investasi tidak salah pilih dalam memulai investasi. Karena itu banyak sekali ya mendapatkan teman-teman yang masih muda-muda, mereka umuran masih 20-an, begitu masuk investasi langsung masuk ke kripto, dan mereka tidak tahu profil risiko cryptocurrency itu seperti apa, dan ketika mereka rugi, mereka menyalahkan bahwa investasi itu semuanya jelek, investasi itu semuanya buruk, padahal mereka yang tidak belajar dan mereka yang tidak tahu ya bagaimana cara memulai, bagaimana cara memilih investasi yang baik dan benar. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bisa teman-teman cerna dan bisa bermanfaat buat kalian. Buat teman-teman yang sedang belajar, ya, Endo sarankan belajar itu jangan tanggung-tanggung. Silakan nonton video ini dari awal sampai akhir, berulang-ulang ya, supaya teman-teman kalau belajar itu jangan setengah-setengah, harus dapat ilmunya semua. Oke? Nah, lalu yang selanjutnya adalah apabila teman-teman punya pertanyaan, ya teman-teman sudah nonton berulang-ulang tapi teman-teman ternyata ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Silakan tulis pertanyaan kalian apapun itu, ya Endo juga akan jawab pertanyaan kalian di kolom komentar, satu persatu Endo akan jawab. Oke? Yang ketiga, apabila teman-teman ingin mendapatkan PowerPoint dari yang ditampilkan dalam video ini, silakan like, comment, subscribe, dan share, dan di capture dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Endo akan kirimkan PowerPoint-nya ke email kalian. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih private ya terkait dengan video ini, ya silakan aja. Atau teman-teman mau konsultasi lebih private, silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880 supaya Anda juga bisa jawab dengan private juga ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live trading lainnya, tips-tips trading lainnya. Sampai jumpa, salam profits.